Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam bentuk pertanyaan, bisa saja sudah ada jawaban atau belum. Tujuannya adalah untuk bisa merasakan kenapa diajukan pertanyaan. Siapa nama kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang banyak menyebut Abdul Muttalib. Dan itu tidak bisa dipungkiri kalau dibuat soal ujian siapa nama kakek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A, B, C, D, salah satunya Abdul Muttalib. Lalu kalau diisi Abdul Muttalib itu yang di checklist, maka jawabannya betul. Tapi memang benarkah nama kakek Muhammad itu Abdul Muttalib? Ini ikuti kisahnya. Kebiasaan berdagang bagi orang Quraisy sejak dahulu itu sudah diungkap dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan berdagang pada musim dingin ke arah selatan negeri Yaman dan melakukan perjalanan berdagang pula pada musim panas belahan utara, yakni negeri Syam, ya Palestina dan sekitarnya. Jadi musim dingin bagi orang Quraisy tidak ada hambatan, malah menjadi kesempatan untuk berdagang. Kalau musim dingin, ini sekitar November, Desember, Januari, itu musim dingin bagi orang Mekah. Karena Mekah itu terletak di belahan utara dari Khatulistiwa 21 derajat lebih. Sedangkan posisi matahari, jalurnya atau deklinasi matahari itu, mudik dan hilirnya atau terbit dan terbenamnya adalah belahan selatan. Jadi jangan heran kalau yang menunaikan ibadah haji ya nanti akan tiba masanya ya musim haji itu musim dingin. Atau orang yang berumrah, umrahkan saban bulan ada, saban hari ada, karena dia sunnah dan sunat ya. Tatkala menunaikan ibadah umrah di bulan Desember, itu orang umumnya mengatakan, wah dingin sekali, dingin kota Mekah, dingin kota Madinah. Iyalah dingin, karena Mekah Madinah itu di belahan utara, sedangkan matahari di belahan selatan. Nah, pada matahari saat di belahan selatan itu, dinginlah di musim di Mekah itu musim dingin. Maka dia melakukan perjalanan ke belahan selatan negeri Yaman. Barang yang dijual tentu sesuai pula dengan kebutuhan pada musim dingin. Ya seperti rempah-rempah, pakaian tebal, dasar wool, itu cocok untuk musim panas. pada musim dingin ya.
Nah, pada musim panas di Mekah itu lebih banyak musim panasnya ketimbang musim dinginnya. Pada bulan Maret sudah mulai panas. Maret, April, Mei, Juni puncaknya ya. Juli, Agustus balik lagi dari utara ke selatan. Agustus, September baru mulai agak sedang. Tapi Oktober ya sudah berangsurlah lebih dingin. Tapi untuk dibanding Indonesia, Oktober itu Mekah masih panas juga. Nah, begitu seterusnya. Pada musim panas, itu orang Arab Quraisy melakukan perjalanan ke belahan utara. Nah, di belahan utara ini, apa pula dibawa pada musim panas? Ya, buah-buahan segar, dasar pakaian yang sejuk dipakai ya, dasar katun, dan lain-lainnya. Pokoknya apa yang dibutuhkan pada musim panas, yaitu pula lah yang dijual. Jadi baik musim dingin maupun musim panas, bagi pedagang Arab Quraisy itu adalah membawa keberuntungan. Inspirasi ini bisa kita ambil apapun musim terjadi di negeri kita, gunakan itu momen untuk keberuntungan. Misalnya kalau ya musim hujan, ya larislah payung, larislah makanan yang menghangatkan badan, ya mungkin sate, soto, bandrek atau sekotang, minuman ya ada jahenya. Ya. Awas, jangan minuman keras atau minuman yang memabukkan. Lain halnya, musim apa lagi dicocokkanlah. Kalau misalnya musim libur, pakaian sekolah, pakaian seragam, alat-alat tulis, laris itu. Kalau bulan Ramadan ya pembukuan. Jadi apa saja posisi, kondisi di negeri kita, ambil momennya. Bahkan masa pandemi ya, yang di awal dari tahun 2020, itu masker laris sekali. Sabun untuk cuci tangan, dan seperangkat lainnya. Tersebutlah kisah pada musim panas. Hashim berdagang bersama sanak familinya atau kerabat dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah tentu lanjut ke negeri Sam lagi. Berdagang dulu itu bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Sehingga berdagang itu disebut berkafilah ya. Berkafilah, rombongan. Ini rahasia aman. Kalau sendiri 2 orang, 3 orang ya banyak perampok, penjahat, penyamun, begal. Tapi kalau banyak ya penjahat pun tentu ngeri juga dia. Jadi dulu itu berdagang bersama-sama. Nah, dari Mekah sampailah di Madinah rombongan bersama Hashim. Tiba di Madinah, dijamu oleh orang kaya, makan, minum. Ternyata yang punya rumah itu punya anak gadis cantik, bersih, cerdas. Namanya Salma. Yang Hashim suka kepada perempuan ini, dengan terus terang mengatakan kepada ayah Salma, "Pak, saya suka dengan anak bapak, nikahkan saya dengannya." Nah, ini hebatnya ya. Tidak disimpan rasa suka itu di hati, tapi langsung dilontarkan di mulut. Apa yang ada di hati langsung diungkapkan. So, kalau rasa cinta tadi hanya dipendam di hati, cinta tadi tentu melonjak-lonjak di hati aja dia. Siapa yang tahu?
Memang ada syair Melayu, tipak-tipak ketipung suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Jadi dalam kebersamaan itu ada yang diam, ada yang pura-pura bingung, tapi apa isi hatinya Allah saja yang tahu. Nah, orang Quraisy ini suka berterus terang, saya suka dengan anak bapak. Lalu yang punya rumah ini, si ayah langsung menerima lamaran itu. Tapi dengan syarat kalau melahirkan nanti harus di sini, harus di kota Madinah itu, di rumahnya. Karena kebiasaan orang kalau menikah, suami kan membawa istrinya. Nah, jadi boleh bawa istri ke Mekah, tapi kalau melahirkan di Madinah, itu syaratnya. Ada yang perlu dicatat tentang Hasyim tadi. Hasyim ini tadinya kan sebagai tamu itu. Tapi karena keterus terangannya dan lamarannya diterima, dari tamu menjadi menantu dia. Nah, setelah dia nikah ya secara adat masa itu, lanjutkan perjalanan ke negeri yang lebih utara lagi. Tinggallah istri di rumah, berdagang dengan sama rombongan di kota secara bergilir. Kalau saya menyebut ya bahasa kampung saya, manggalih babelok. Sukses, sudah dapat untung, pulang ke rumah istri dengan rombongan tadi ya teman-temannya. Dibawalah Salma ke Mekah. Tiba di Mekah, senanglah hati ayahandanya Abdul Manaf, penjaga Ka'bah. Anaknya membawa untung, tambah pula membawa istri yang cantik, anak orang terhormat, orang baik-baik. Nah, kegembiraan ini tentu ya membuat dampak positif lah. Dengan izin Allah, Allah yang Maha Kaya, Salma hamil. Makin lama makin besar perutnya. Tak lama dirasa ya, musim panas sudah tiba lagi. Teringatlah janji masa lalu. Wahai Hasyim, kalau engkau nikah dengan anakku, kalau melahirkan harus di sini. Itu yang dipasang janjinya dulu. Bagi orang Arab Quraisy, memegang janji, tidak mau dia mengkhianati janji itu. Dia harus membawa istrinya untuk melahirkan ke Madinah. Jauh itu perjalanannya. Perjalanan normal saja, 8 hari 8 malam dari Mekah ke Madinah itu. Sekarang musim panas, istri hamil besar. Bagaimana caranya? Ya, apa boleh buat? Tidak boleh beralasan. Jangan coba-coba. Wahai bapak, Salma tidak bisa dibawa karena dia lagi hamil. Tidak bisa. Kalau tidak, jangan diiyakan dahulu. Nah, itu tekad. Akhirnya ya, dibawalah Salma pergi ke Madinah dengan rombongan pedagang-pedagang, ya, sariri panjang lah ya. Memang tidak disebut apakah ada 20 orang atau lebih. Pokoknya banyak, satu rombongan berdagang. Bayangkan itu, Salma lagi hamil, musim panas. Kalaupun onta dikasih tempat berteduh, tetap saja akan panas. Itulah perjuangan. 8 hari dalam perjalanan bagi orang hamil besar itu amat melelahkan. Akhirnya sampailah di rumah di Madinah. Salma istirahat. Hasyim dengan kawan-kawannya lanjut ke daerah perdagangan. Apalah yang dikata, Hasyim meninggal di Gaza. Meninggal
Ini faktornya tentu banyak ya. Kalau musim panas, air sulit, mahal. Kalau kekurangan cairan, berbahaya kan. Tapi bisa jadi itu terjadi. Nah, karena dia meninggal, yatim jandalah istrinya Salma. Tak lama kemudian Salma pun melahirkan anaknya laki-laki. Sepojok di rambutnya itu putih, ya benar-benar seperti uban, warnanya putih, sehingga orang namakan dia si uban dengan sebutan Syaibah. Lengketlah namanya Syaibah. Syaibah akhirnya dipelihara oleh pamannya. Sebagai anak yatim ada paman yang memelihara. Betapa sedihnya keluarga Syaibah. Tentu pedagang juga bersedih karena teman terbaiknya Hasim meninggal dunia. Rombongan pulang, sampailah di Mekah. Apalah yang dikata, Hasim hanya nama saja yang tinggal. Sudah bulan-bulan yang lalunya gembiralah Abdul Manaf anaknya membawa untung dan membawa istri pulang. Sekarang namanya saja. Tapi inilah ujian dan dia mampu bersabar. Berjalanlah waktu 7 tahun. Orang teringat dan selalu sebenarnya diingat anaknya Hasim bagaimana nasibnya. Karena Hasim itu orang Mekah, penjaga Ka'bah, keluarga penjaga Ka'bah, tidak mau tinggal diam. Dia putuskan dalam musyawarah, anak si Hasim harus dijemput. Karena ayahnya kan orang Mekah, jadi anak itu menjadi turunan dari orang Mekah. Tidak ke ibunya. Bagaimana cara menjemput anak Hasim yang diperkirakan umurnya sudah 7 tahun? Diutuslah Muttalib. Muttalib diutus untuk menjemput anaknya. Kan anak kakaknya juga dia. Dengan taktik dan strategi yang dipakai, sopan santun masuk ke negeri orang, jangan ketahuan. Akhirnya ya sampailah hari yang bersejarah. Dia lihat Hasim. Nah, sekarang bisa dipahami bahwa nama asli dari kakek Rasulullah itu adalah Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Nasib yang membawa begitu untuk terjaminnya rahasia dan kelancaran agenda selanjutnya, sehingga namanya lengket menjadi Abdul Muttalib, budak dari Muttalib. Moga-moga dengan kisah ini bisa kita dapat pelajaran, tidak semua salah ya, karena Rasulullah dari sulbinya lah ya, dari dia itu turun ke Abdul Muttalib ya, dari Abdul Muttalib itu kan ayahnya Hasim tadi, Hasim Abdul Muttalib yang bernama Syaibah ya, dari Syaibah atau Abdul Muttalib itu pula lah mengalir dari sulbinya Abdullah ya, dari sulbi Abdullah lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Abdul Muttalib itu sangat besar artinya. Sekiranya dia besar dan kematangannya hanya di Madinah saja, belum tentulah dia menjadi penjaga Ka'bah. Jadi karena dibawa dia dari Madinah ke Ka'bah, malah dia menjadi orang terkenal. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.